salah ya wae dhewe numpak angkot. Pokok nggak mengurangi apapun lah, naik angkot itu tidak mengurangi harga diri kita turun, nggak membuat kita jadi buruk ataupun mengubah yang baik menjadi kesannya kurang baik. Oke, halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa jalan-jalan naik angkot, support by Neo Backpacker Malang. Hari ini bahagia sekali kita bertemu dengan legendnya Kota Malang ini, salah satu legend dan ikonnya Kota Malang ya. Mas Leo. Apa maksudnya? Mas Leo. Ya apa tulisannya legend? Legend. Iya, ya tergantung sing maca, Pak. Iya, lek maca ke Inggris ya legend. Iya. Lek sing maca gak jelas ya legend. Angel padha mek angel iki. Iya. Angel ya. Iya. Yo, Dadi ndelok wong iki teko cara dhek anu, Pak. Apa menyikapi sebuah keadaan. nah, Tulisan angel, tulisan angel diwaca angel. Jadi pemainnya berarti kemana wong ya? ketok to ngono. Padahal asline yo angel. Aslinya ya angel. Enggak mesti diwaca angel misalnya. Sampeyan orane aku legend. Sapa ngerti memang aku kok dadakan legend. Orang merasakan pengalaman seperti itu mesti kabeh wong ngrasakno. Iya, Karena otomatis jadinya Natural itu ya. Yes. Urip iku wis ngene iki. Jadi satu quote beliau kemarin bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil, tapi yang sekarang sedang terjadi adalah proses mengkhianati penghasilan. Nek proses tidak mengkhianati hasil itu pasti. Oh pasti ya. Ketika kita melakukan sesuatu terus menerus kita lakukan pasti akan sampai pada tujuan. Yes. Beda mbek gak nglakoni apa-apa Mas. Yes. Kene gak nglakoni apa-apa kate berharap kok sampai kiamat ya ora ono perubahan. Tapi jangan berharap ketika kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Ya termasuk penghasilan Mau. Nah, Sebenarnya sampean kadang buat quotes yang sifatnya tamparan, sejatinya sampean nampar awake dhewe. jelas. Cerita sampean ini memang lengkap. Bisa kondisi sampean sekarang sebagai musisi yang sudah berapa bulan Mas? Enggak lama-lama Mas. Lali saya. Oh, sampai lupa. Saya takut beliau ini malah lupa cara main musiknya. Jadi bisa main musik tapi lupa nadanya. Ora, nek main musik gak iso lali. Karena skill ya. Lupa konser. Lupa didelok wong akeh lho. Ngangeni, Mas. Iya benar. Masih bayarannya gak sepiro tapi ya. Tapi Kak Ziro ketika di orang itu ada penghargaan gitu itu kan. Ya. Itu kan keren ya. Sajane menungso iki kan gak golek duit tok. Enggak, betul. Nek golek duit tok ya kok kudu menungso tambahane Pak ya. Iya, iki menarik. Nah, Bukan akhirnya sih, tapi belakangan itu banyak yang nggak sadar bahwa pekerjaan seseorang itu hampir merupakan sisi kemanusiaan. jadi dia mendapatkan keuntungan tapi dia kehilangan jiwanya sebagai manusia. Bener. Jadi gak manusiawi lah Mas. Gak memanusiakan manusia. Maksudnya kene iki kan sering delok kanca anu sampai kerja kerja sore kan mesti ya. Ya, Tapi kan kudu kerja nikmat, keras, Mas. Kudu kerja keras dinikmati, itu kan Mas. mesti. Heeh. Tapi harus ada nikmat. Bener, kudu dinikmati, Nikmati. kudu yo Cari sisi happy-nya. bener maksudnya Mas. Yes. Aku berprinsip bahwa semua orang itu punya cita-cita yang baik. Niatnya baik ya. Niatnya baik. Ya. Mas Yota, lurah, wali kota, gubernur, presiden. Itu Mesti sadar. kesadaran menjadi pemimpin itu nggak mungkin lah. Jadi nggak sadar bahwa ini anu nyalon. Nyalon ya sadar. Ya gak kubam bayar pas Bener, nyalon. Maksudnya jelas sih. Dan aku ya yakin mesti dia ini duit cita-cita sing apik. Paling enggak itu mensejahterakan rakyat itu ono.
cita-cita itu mesti ono. Ada cita-cita itu. Walaupun eksekusi dan pada Program kerjanya tidak mencerminkan itu. teknisnya sangat jauh ya. Itu dia kan mesti sadar diri pemimpin. Tapi secara manusia bahwa kita punya pola pikir yang sama. Makanya saya berpikir nah anjir sampean yo duwe cita-cita sugih. Pikire wong sampeyan iki gak cita-cita sugih. Yo padha duwene. Nah, maka sebenarnya jangan mengaburkan ini. Kalau kita diundang untuk bareng, ini kita lapor sih. Iya sampean penak sembarang-barang nglakoni iki wong pada posisi berkuasa. Kalau kita enggak. Nah, kalau kita hanya seolah-olah ingin menjalankan programnya dia, tapi kita tidak punya passion di situ, lah gawe opo? Misalnya gini ngumpul hanya menggugurkan kewajiban. Ya soalnya yang sering kan ketika kita diundang government itu sejatinya government itu punya anggaran untuk mengumpulkan kita. Dan itu dari bagian memang sudah tertulis, umpamanya sekarang dia ngumpulin kita, berarti dari tahun kemarin sudah ada jadwalnya. Iya. Dan itu sudah ada anggarannya. Takutku itu hanya sekedar bahasa sampean tadi, hanya untuk menggugurkan kewajiban bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang sudah ada anggarannya. Tapi dia tidak pernah memikirkan dia mengumpulkan kita itu ada value-nya atau tidak buat kita. Jadi aku ini bayangno misalnya aku dari sama ini semua kerja aku bedanya sama ini di kekuasaan jadi wali kota yang memimpin kategori karepe wong sak Amerika itu. Tapi aku juga punya prinsip. Misalnya aku ngotot ya, bahwa opo sing tak lakoni iki bener dan tak lakukan sampai tuntas. Sampai tuntas berarti sampai ono hasilnya Mas. Ya. Mungkin tak pikir yo selamat. Bahwa setiap pemimpin itu mesti punya cita-cita. Cita-cita itu sama dengan Meskipun cita-citanya tinggi atau rendah. ya, sama dengan ide atau gagasan. Gagasan ini kan mesti diturunkan menjadi sebuah konsep sing mateng. Ya, dan sampai akhirnya aksi. Iya, di konsep terus akhirnya teknisi cuma aksi. Iya. Lah maksudku ketika pemimpin itu punya konsep yang jelas, mesti dia gak terombang-ambing. Nek karepe rakyat itu mesti pakai. Tapi jangan sampai terombang-ambing dengan kemauan rakyat tanpa dia menjalankan konsep atau cita-cita yang sudah Sorry, tak putus. Dengan kata lain, ketika dia cuma mau mendengarkan, dikumpulkan saja, terus konsep tadi nggak segera diambil untuk dijadikan aksi, berarti dia sebenarnya terombang-ambing. Dia nggak tahu dia harus ngapain. Iya. Dengan kata lain gitu. Jelas. Oke. Terombang-ambing itu ketika dalam kurun waktu tertentu kita tidak mendapatkan Solusi apapun. solusi, gak ono hasilnya. Seperti itu jelas. Jadi nampak kalau seperti kalau orang baru kenal menganggap bahwa government selama ini atau penguasa itu manggil kita itu seolah-olah bahwa dia demokratis gitu. Setiap kita suruh ngomong maksudnya apa, maunya apa. Padahal asli cuma direkam, dikumpulno, terus dia bingung mau ngapain. Iya, tapi kudune gak bingung ngono lho Mas. Iya, kudune gak bingung. Maksudku ngene lho. Wong iki kabeh mesti duwe sisi ngotot. Sampean mesti ngotot. Iya. Gawe acara ngene ngotot. Aku dhewe mesti ngotot. Iya. Ya wis ngotot lah. Kalau kamu yakin itu benar, Yes. ngotot sampai kamu bisa membuktikan Bahwa kamu kerja. bahwa kamu kerja. Sajane butuh itu tok. Nah, sedangkan sampai saat ini coba Kak. setuju. Dan sampai saat ini Anda ngerasa ini sampai dataran apa ini? Penguasa yang sering undang sampean, sering nanyain pendapat sampean. Ini sampai di proses mana ini masih? Kalau diterjemahkan ngotot itu secara ilmiah dan apik ngono jane terjemahannya ya apik akeh. Tapi kalau kita ngomongin koboyan kayak gini ya saya nggak menangkap bahwa mereka itu ngotot dengan tujuannya. kerjanya. Bahwa mereka aslinya nggak sungguh-sungguh pengen. Bukan nggak sungguh-sungguh. Oh iya nggak maksudnya. Tapi bahasanya apa ya sing enak? gini, bosone mereka terlalu banyak kemauan yang jadi nggak di listing apa ini. Oke, mereka tidak bekerja Sesuai secara
runtut. Ya itu mau lho, sesuai konsep mau lho. Yes. Sama ini kini kerja jelas-jelas sama ini kerja 5 tahun wis. Konsep tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini semuanya ada konsep. Ya pasti orang selesai ngomong. Selesai. Di luar itu kan yo jenenge insidental kasus apapun itu kan yo mesti ono Manusia. tapi terus nggak lantas menggugurkan apa yang sudah menjadi tujuan cita-cita utama itu. Iya. Cita-cita utama itu goal apapun yang terjadi di luar itu orang bisa maklumi wis ngene yo misalnya sama ini duwe cita-cita munggah kaji Ya. terus akhirnya sama ngelalakno koncone sampean iki gak tau ngopi gak orang akan memaafkan Mas. Aku yakin. Lapa Mas Topik ora tahu muncul lagi nih. Oh, Persiapan. Belum lah persiapan. Itu akan gugur semua. Jadi Tahu dimaklumi. Dimaklumi. Karena sudah tahu maksudnya apa Bener. cara ngopi. Bener. Ini sudah cara ngopi, tapi juga nggak tahu Gak jelas kan. apa maunya. Ngopi yo enggak. Ketok yo enggak. Yo tujuan yo enggak. Ditakono tanggone yo empul klimprak-klimpur nama. Iki kan yo Timbul pertanyaan besar, Iya. sehingga banyak orang tidak terpuaskan. Malah orang sebagian akan nuduh, kamu serius nggak sih sama rakyatmu gitu ya? yo aslinya sederhana itu nih ngomong-ngomong kan penal Mas. Ya ngelakoni kan angel. Tapi ya boyo kok nek gak dilakoni karo angelin aku. Gitu loh. Ngomong itu enak, ngelakoni itu angel. Tapi lek gak dilakoni, yo karo angele no endi. Atau kalau bahasa Indonesia yaitu tadi, ngomong itu gampang, melakukan itu susah. Tapi kalau nggak dilakukan ini kan nggak tahu susahnya. Ya. Ya, Mas Leo. Terus takono sebarang kalian Yo. ora capa, Mbak. Yo. Takonku simpel. Sosok sampean sebagai Tidak pernah mempersoalkan kita itu main di mana, ditonton siapa dan dibayar berapa itu menjadi prioritas nomor sekian. Yang menjadi prioritas utama adalah ekspresi musik. ekspresi musik. Benar. Gila, Bang. Ya itu seniman banget bocah malah. Makanya sampai hari ini tuh Nggak pernah ada gegeran gara-gara nggak adil Pak pembagian royalti lah. gegerannya ono tapi gak perkara duit kan. Perkara apa yo? Ya perkara mungkin idealisme. Oh ya, idealisme Egois. musik. Ya. Oh niki main kadang teko kadang enggak misalnya Iya. hal-hal seperti itu. Hal remeh-remeh lah ya. Tapi ini perkara duit sampai hari ini nggak pernah. Keren. Karena memang teman-teman menyadari bahwa Dari awal mari itu. kita bermusik Ya. tapi carilah pekerjaan di luar. Oh, keren. Jadi marilah bermusik tapi cari pekerjaan di luar musik. Ya. Main band apa itu bisa diceritakan kan? Tahun Jadi 99 ya. ya tapi saya bergabung tahun 2000. Hmm. Jadi asli ini sampai saiki arek-arek ngeband itu pancet nggak ono perubahan. Yes. Dan itu yang membuat teman-teman awet itu saya garis bawahi di sini. Pancetnya itu tetapnya itu seperti apa, bahwa teman-teman itu nggak punya cita-cita yang mulu-mulu Mas. Jadi sama seperti yang dulu pernah terjadi ketika kita ngumpul jagongan. Nah di dalam ngobrol itu ono sing nggawa gitar ya kene nyanyi. Nyanyi ini arek-arek itu kan ya apa ya, arek-arek iki asline kan basicnya kan seni rupa, teater. Oh, gitu ya. Iya, aslinya basic musiknya justru minim sekali. Yes, Bukan ekspresi yang lain. Iya, benar. Bukan karena mereka punya Ikuti industri sampai enggak gelem. Kita kalau enggak paling tidak ekspresi kita tetap terjaga dengan Oh, jadi kalaupun jadi gini ya, aku kalau lihatnya belajar dari sama ini, jadi kalau mau ada industri tertarik ya monggo, tapi enggak, kami tidak kehilangan idealisme kami, Betul. kami tidak kehilangan happy kami bermain musik. Itu ya minimal. Iya, jadi kalau ekspresi bermusik kita itu mampu menciptakan industri, ya itu bagus. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya, Selama ekspresi musik kita tidak berubah. Akhirnya sampai ini bicara soal dalam, soal Ini wis berubah ini. repot. Jadi Nggak dirinya awet, yang- Mas. Iya benar. Lah, yang bisa membuat awet sampai hari ini ya mau ikut dong. Tidak ada yang berubah dari teman-teman ya karena mempertahankan itu. 22 tahun. Menjelang 22 tahun. Menjelang. Ini September, pertengahan September kita mau merayakan. Yang aku lihat teko sampean Mas yo. Ya.
dengan stylenya TM itu ternyata buat aku itu juga tercermin dalam kehidupan sampean sehari-hari. Aku Ya, nek delok nggak style tertarik. sama ya padha. Gak tertarik nang industri, gak tertarik nang omongane tren, tonggo, Omongane. iya. Cocote tanggone. Tonggo bukan nggak direken ya, maksudnya nggak merubah Ya, sampean. nggak semata-mata bisa mengubah apa yang sudah kita yakini lah. Iya betul. Itu berdasarkan pemikiran apa? Jawabannya tak buka bahwa orang itu bisa dewasa bukan karena umur, Yes. tapi karena penempaan tanggung jawab. Kalau arek umur 10 tahun, iku tanggung jawab wis akeh Mas. Iku yo ngramut ibuke, yo ngramut adike, yo dhewe sekolah, yo sing apa dodolan roti apa mesti arek iku pinter. Aku yakin 100%. Pintar dalam hal apa? Ketika berbicara kehidupan selesai dia. Ya, Bang. Karena dia sudah banyak mengalami apa ya, dalam kehidupan sehari-hari dia sudah statnya luwih dhisik daripada saumuran dhewe. Iki aku ngomong pinter iki kan saumuran dhewe, Mas. Iya betul. Seumuran dia jauh matang. Kan yang panjang misalnya ini wis seru sorone ganti duit. Oh iya iya. Seminggu itu ternyata gak apa-apa. Kan gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak Aku tahu ngelakoni model ini, Mas. Nggak pegang uang ya? Gak. Ojo sampai gak pegang uang belas kan. Oh iya iya. Aku tahu ngrasakno duduk perkara gak iso urip apa gak. Martabat kita jatuh sejatuh-jatuhnya kalau kita nggak Punya uang sama sekali. nggak punya uang sama sekali. Under kita menghadapi orang itu kayaknya nggak percaya diri. Oh. Ini tak rasanya deh, Mas. Jadi ini harus di-share. Iya. Internet. Jadi seberapapun jumlah uang yang ada di dompetmu, nah aku biar tahun itu sebenarnya dan aku gak tahu ini sampai kapan. Bukan minta uang, Saya nggak minta, tapi minta pekerjaan. minta pekerjaan. Wah, itu keren. Ini kuncinya itu ya. Kapan beli apapun pekerjaannya sudah. Iya, aku gak ngurus dulu. Oh. Mas, kayak koyo ngono sampean kate kemenyek. Kerja kemenyek udah. Keren ini. Karena saya sudah merasakan bahwa gak duit belas itu melas. Ya iku mau ndiklu wae nek ketemu kancane, gak percaya diri. Ini tak pegang bahwa ojo sampai duit iki kelok. Carane ben gak kelok, aku kudu kerja keras. Kerja keras itu ya realistis. Kita harus jujur, Mas. Urip gak jujur bongko saiki. Jujurnya bagaimana? Begini, aku ini tak lakoni dhewe, dadi aku gak butuh. Ketika saya harus pegang uang 10.000, selama uang ini belum menambah di dompet, saya pertahankan. Cara saya makan, saya hidup, aku nang sampai. Mas Taufik, aku dino iki gak iso mangan, Mas. Aku ben sama tuh iso kayak aku mangan, aku Kudu lakoni apa, Mas? Misalnya pegawainya sampean, misalnya saiki kudu nang pasar, aku yang masih keluar. Saya begitu, Mas. Bagaimana posisi seorang Leo Tani Maju untuk survive Di tengah pandemi. di tengah kondisi yang serba tidak jelas seperti ini? Hiduplah yang realistis dan logis. Realistis dan logis. Realistisnya seperti apa? Kalau sebelum pandemi kita bisa membeli, maka waktu pandemi kita harus dipaksa menjual. Gitu. Nggak bisa. Ono wayahe tuku, ono wayahe adol. Oh, Ya maksud. Ini tips juga untuk survive teman-teman. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kita hanya bisanya beli, sekarang ya menjual. itulah pada saatnya kamu akan kembali Bisa membeli. Wah ini keren. Jadi inspirasi dari beliau. Kalau memang sudah tidak ada yang bisa dijual lagi, sejatinya itu tinggal menunggu dengan kekuatan mental kita ya. Betul. Bahwa nggak lama lagi kita akan balik ke kondisi kita akan beli lagi. Yang tidak ada yang bisa dibeli, ya logikanya diwali. Ya, Yang dulu kamu bisa beli ya jualan. urip itu mesti dua sisi, Mas. Mari susah itu Seneng. mari awan itu. Mari tuku ya
melihat kondisi teman-teman sekarang, kenyataan ngajarkan apa sih? Sampai lihat kondisi kayak gini, Iya. terus lihat teman-teman sudah kayak gitu kondisinya. Hal ini mengajarkan apa ke Anda? Ya, hal ini mengajarkan bahwa kita harus bisa hidup yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi karena sudah terlalu enaknya kita menganggap bahwa keinginan-keinginan kita itu harus menjadi kebutuhan. Sesi terakhir, sampai bisa ngasih inspirasi nggak buat teman-teman, buat adik-adik sampean, khususnya yang ya sebagai pelaku di industri kreatif. Jangan berpikir yang praktis, yang instan, enggak lah. Pokoknya ngelakoni ya lah. Cita-cita boleh tinggi, tapi untuk melakukannya, melakukan paling sederhana dan paling dekat dengan kita. Aku podcast sampai Mas Topik, mungkin yang saya lakukan aku bisa curhat senang-senang. Dan dari situ mungkin saya dapat inspirasi untuk melakukan apa lagi. Ya wes, ikut dilakoni terus. Sekecil apapun progres, Sekecil apapun dilakoni terus. banyak hal di dunia ini yang nggak ada tutorialnya. Nggak ada tutorial. Ya wes iku wis dilakoni sekolah. Oleh gak oleh dilakoni. Optimis bahwa kita akan jauh lebih baik kalau melakukan sesuatu. Ya pengen lah satu kata, dua kata lagu gitu. Aku tak gaya aku tak pakai, aku jadi metronomnya. Refe. Ya Evi. Ojo sambatan, ojo maetuan, kerja sing temenan, ra usah malesan. Malang itu keras, harus bergegas, kudu wani soro, wani sembarang, kudu osi I care, osi I care. Ojo sambatan, ojo maedoan, kerja sing temenan, ra usah malesan. Malang itu keras, harus bergegas, butuh wani soro, wani sembarang, kudu osi I care, kudu osi. Nyamlu ya. Oh iki kompak bro. Kudu Osi I Care ditutup dengan kata kudu Osi I Care. Podcast saling sapa jalan-jalan naik angkot episode kali ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.